Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Wafi Nur Aziza NIM 46, Irmanati Anjasmara NIM 58, dan Indania Fitri Cairindan NIM 87. Kami akan membahas mengenai otomatisasi kantor. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi. Otomatisasi yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otomatisasi adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan oleh manusia. Otomatisasi kantor sendiri yaitu penggunaan alat elektronik yang digunakan untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam atau di luar perusahaan. Menurut O'Brien tahun 96, otomatisasi kantor sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen, dan dokumen elektronik lainnya di antara individual, grup-grup kerja atau organisasi. Yang selanjutnya yaitu mengenai konsep otomatisasi di perkantoran. Ada 4, yaitu yang pertama, proses-proses yang terjadi di kantor seperti halnya dengan proses manufaktur selalu mengarah ke otomatisasi. Yang kedua, otomatisasi perkantoran berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Yang ketiga yaitu otomatisasi perkantoran memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu otomatisasi perkantoran sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Kemudian ada manfaat dari otomatisasi perkantoran sendiri, yaitu menjelaskan pekerjaan kantor dengan lebih cepat, mengurangi kebutuhan akan staf dan jumlah besar, memerlukan sedikit tempat untuk menyimpan data, dan beberapa orang dapat memperbarui data secara bersamaan dalam hal perubahan jadwal. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan otomatisasi kantor. Terdapat 2 tujuan, yaitu ada tujuan umum dan tujuan spesifik. Untuk tujuan umumnya yaitu penggabungan dan penerapan teknologi, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Otomatisasi perkantoran memberikan kemampuan antar manajemen untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik dan memecahkan suatu masalah. Untuk meningkatkan komunikasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Untuk tujuan yang spesifiknya yaitu penghasilan yang lebih tinggi daripada penghindaran biaya. Komputer tidak menggantikan pekerjaan saat ini, namun komputer menunda penambahan pegawai yang dibutuhkan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Pemecahan masalah kelompok atau tim. Cara otomatisasi kantor berkontribusi pada komunikasi keadaan dari manajer, membuat sangat cocok ditetapkan untuk memecahkan masalah kelompok. Dapat digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti. Sebagai salah satu cara untuk komunikasi bisnis, otomatisasi kantor bukan tanpa keterbatasan. Namun, otomatisasi kantor tidak akan bisa menggantikan semua komunikasi, seperti interpersonal tradisional, percakapan antar muka, percakapan telepon, pesan tertulis pada memo, dan sejenisnya. Selanjutnya itu mengenai dampak otomatisasi kantor. Ada 2 dampak, yaitu yang pertama kerugian dan juga keuntungan. Untuk kerugiannya yaitu yang pertama rasa tidak memiliki. Jika pegawai tidak kontak langsung dengan rekannya setiap hari, mereka akan kehilangan perasaan menjadi bagian penting dari suatu organisasi tersebut. Yang kedua, takut kehilangan pekerjaan. Karena pekerjaan pegawai dilakukan terlepas dari
Para si perusahaan, pegawai mudah menganggap bahwa mereka dapat dibuang kapan saja. Mereka berkesimpulan bahwa setiap orang dengan komputer dan modern dapat melakukan pekerjaan itu. Mungkin mereka menjadi korban atau korban pemecatan elektronik. Yang ketiga itu semangat kerja yang rendah. Sejumlah faktor dapat menyebabkan rendahnya semangat kerja pegawai. Faktor pertama, tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi langsung dengan atasan atau rekan kerja. Faktor lain kenyataannya yaitu bahwa gaji yang dibayar pada telekomuter cenderung lebih rendah daripada yang dibayar pada pegawai. Yang terakhir yaitu ketenagaan keluarga. Bila ada ketenagaan di rumah, telekomuter tidak dapat melarikan diri untuk beberapa jam. Ketenagaan juga dapat meningkatkan karena pasangan dapat menganggap pekerjaan itu hanyalah cara untuk menghindari tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu dampak otomatisasi kantor berupa keuntungan. Yang pertama, penggunaan biaya fasilitas. Perusahaan tidak harus memiliki kapasitas kantor yang besar karena sebagai pegawai bekerja di tempat lain sehingga mengurangi biaya sewa dan perluasan kantor. Yang kedua, penggunaan biaya peralatan. Daripada menyediakan peralatan kantor bagi tiap pegawai, telekomuter dapat berbagi peralatan seperti halnya para peserta dalam suatu LAN berbagai sumber daya. Yang ketiga, jaringan komunikasi formal. Karena telekomuter harus terinformasi dan mendapat perintah spesifik, jaringan komunikasi mendapat lebih banyak perhatian daripada biasanya. Dalam pengaturan kantor tradisional, sebagian besar informasi dikomunikasikan melalui percakapan dan juga pengamatan. Yang keempat, menggunakan penghentian kerja. Bila terjadi gangguan alam membuat pegawai tidak mungkin pergi ke tempat kerja, kegiatan perusahaan dapat berhenti. Namun, dengan kantor virtual, sebagai besar pekerjaan dapat dilanjutkan. Yang kelima yaitu kontribusi sosial. Kantor virtual memungkinkan perusahaan mempekerjakan pegawai yang tidak memiliki peluang untuk bekerja seperti orang cacat lanjut usia. Kantor virtual memungkinkan perusahaan menunjukkan tanggung jawab sosialnya. Dalam otomatisasi ini ada penggunanya dalam sebuah kantor, yaitu ada 4, manajer, profesional, sekretaris, dan pegawai administratif. Manajer ini bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perusahaan, terutama SDM-nya. Yang kedua ada profesional, yang dimana tidak mengelola orang, tetapi menyumbangkan keahlian khusus seperti pembelian, wiraniaga, dan asisten staf khusus. Manajer dan profesional secara bersama dikenal sebagai pekerja terdidik. Yang ketiga ada sekretaris, biasanya ditugaskan kepada para pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas, seperti menangani korespondensi, seperti menjawab telepon atau mengatur jadwal pertemuan. Yang keempat ada pegawai administratif, yang dimana melaksanakan tugas sekretaris seperti operasi mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan menyimpan dokumen untuk mengirim surat. Penggunaan peralatan dalam otomatisasi perkantoran ini dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu ada sisi tenaga penggeraknya, yang kedua ada cara kerja dan komponen mesinnya, dan ketiga ada fungsinya dalam berbagai pekerjaan kantor. Yang pertama dilihat dari tenaga kerjanya. Alatnya itu ada mesin manual, yang dimana dilihat dari sumber daya tenaga kerja sumber daya manusianya. Yang kedua ada mesin listrik, yang kita sebut dengan mesin-mesin. Yang kedua dilihat dari cara kerja dan komponen mesinnya. Ada 2 peralatan, yaitu mesin mekanik dan mesin elektronik. Dan yang ketiga dilihat dari fungsi dalam berbagai pekerjaan kantor. Peralatannya yaitu mesin-mesin untuk mencatat bahan keterangan. Lalu yang kedua ada mesin-mesin untuk menghimpun bahan keterangan. Yang ketiga ada mesin-mesin untuk mengolah bahan keterangan. Yang keempat ada mesin-mesin untuk memperbanyak bahan keterangan. Yang kelima ada mesin-mesin untuk mengirim bahan keterangan, serta mesin-mesin untuk menyimpan bahan keterangan.
Terdapat jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran, yaitu ada 11. Yang pertama ada pengolahan kata atau word processing. Pengolahan kata yaitu penggunaan suatu pelaratan elektronik secara otomatis dapat melakukan berbagai macam tugas yang dibutuhkan untuk membuat suatu dokumen yang diketik maupun dicetak. Pengolahan kata ini memberikan suatu kontribusi terhadap pemecahan masalah dengan memberikan kemampuan kepada manajer untuk membuat komunikasi tertulis yang lebih efektif untuk diberikan kepada anggota lainnya. Yang kedua yaitu surat elektronik, yang dimana kita kenal dengan email, adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan-pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanannya. Surat elektronik ini dimaksudkan untuk mengatasi sejumlah kekurangan yang terdapat pada telepon konvensional pada pemecahan masalah dengan memungkinkan manajer terkomunikasi secara cepat dan mudah dengan orang lain. Biayanya lebih murah dari telepon biasanya karena informasi bergerak secara lebih cepat dalam bentuk elektronik. Yang ketiga ada voicemail, hampir sama dengan email, namun pesan ini dikirimkan menggunakan pengucapan dalam telepon. Voicemail memerlukan komputer dengan kemampuan menyimpan pesan audio dalam bentuk digital dan kemudian mengubahnya kembali menjadi bentuk audio saat dipanggil. Jenis aplikasi otomatisasi perkantoran yang keempat yaitu kalender elektronik atau electronic calendaring, adalah penggunaan jaringan komputer yang menyimpan dan menandai acara yang sudah ditetapkan oleh manajer. Aplikasi ini bersifat unik di antara aplikasi otomatisasi kantor yang lainnya karena tidak benar-benar mengkomunikasikan informasi pemecah masalah. Sebaliknya malah menyiapkan saat untuk berkomunikasi. Yang kelima yaitu konferensi audio atau audio conferencing, adalah penggunaan suatu peralatan komunikasi audio untuk membuat suatu hubungan audio di antara beberapa orang yang tersebar atau terpisahkan secara geografis dengan tujuan melaksanakan suatu konferensi. Keuntungan dari konferensi audio sendiri ada 3, yaitu 1. Biaya peralatan yang diperlukan untuk konferensi audio berada dalam jangkauan semua perusahaan. 2. Orang-orang merasa santai berbicara melalui telepon. 3. Konferensi audio dapat disiapkan dalam waktu singkat. Jenis aplikasi otomatisasi perkantoran yang keenam yaitu konferensi video, adalah penggunaan suatu peralatan televisi atau TV dengan tujuan untuk dapat menghubungkan para peserta konferensi yang tersebar secara geografis. Ada 3 konfigurasi dasar konferensi video. Yang pertama, video satu arah dan suara satu arah, yang mana yaitu sinyal video dan juga audio dikirimkan dari satu tempat transmisi ke satu atau beberapa tempat penerimaan. Yang kedua yaitu video satu arah dan audio dua arah. Itu kemampuan audio dua arah dapat memungkinkan orang yang berada di tempat penerimaan dapat berbicara dengan orang di tempat transmisi, sementara semua orang bisa menyaksikan pada gambar video yang sama. Yang ketiga, video dan audio dua arah, yaitu komunikasi audio dan video antara semua tempat berlangsung dalam dua arah. Jenis yang ketujuh yaitu konferensi komputer atau computer conferencing, adalah penggunaan jaringan komputer sehingga memberikan kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Persamaannya dengan email adalah keduanya menggunakan perangkat lunak yang sama dan konfigurasi peralatan yang sama. Perbedaannya hanya konferensi komputer dengan email adalah orang yang menggunakan sistem dan masalah yang dibahas. Jenis yang ke-8 yaitu transmisi facsimile atau facsimile transmission, disingkat dengan FAX, adalah singkatan dari facsimilation transmission, adalah penggunaan peralatan khusus yang dapat membawa citra dokumen pada satu ujung saluran komunikasi dan membuat salinan di ujung lainnya. Saluran komunikasinya sangat sering berbentuk saluran telepon suara biasa, berkontribusi pada pemecahan masalah dengan membagikan dokumentasi kepada para anggota tim pemecah masalah secara cepat dan mudah.
tanpa dibatasi oleh lokasi geografis mereka. Jenis yang ke-9 yaitu video text adalah penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi tekstual pada layar CTR untuk menyediakan informasi dalam bentuk video teks. Dalam bentuk video teks terdapat 3 sumber utama bahannya, yaitu 1. Menciptakan file video teks pada komputernya sendiri. 2. Berlangganan jasa video teks yang memungkinkan pemakai untuk mengakses file video teks yang disediakan oleh jasa tersebut. 3. Memperoleh akses ke file video teks dari perusahaan lain. Jenis yang ke-10 yaitu pencitraan atau imaging. Imaging storage and retrieval digunakan dalam pemecahan masalah ketika diperlukan untuk melihat kembali dokumen historis untuk tujuan pemahaman suatu masalah. Pencitraan sendiri adalah suatu pengenalan karakter secara optik dengan tujuan untuk mengubah beberapa catatan berbentuk kertas atau mikrofilm menjadi format digital untuk dapat disimpan dalam suatu alat penyimpanan sekunder. Dan jenis aplikasi otomatisasi perkantoran yang terakhir yaitu desktop publishing atau DTP. Adalah suatu penggunaan perangkat komputer untuk dapat menyiapkan output atau keluaran tercetak yang kualitasnya sangat mirip dengan yang dihasilkan oleh typesetter. Sistem DTP berbentuk suatu konfigurasi komputer mikro yang mencakup layar CTR, resolusi tinggi, dan printer laser, dan dikendalikan oleh perangkat lunak DTP. Sistem desktop publishing terdiri atas mikrokomputer dengan layar CTR yang beresolusi tinggi, printer laser, software desktop publishing. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai materi otomatisasi kantor dari kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.